Tidak mudah memang melupakan orang yang kita cintai. Apalagi Sang Arjuna malah tidak tahu kalau cinta ini untuk dia. Duh, sakitnya. Tak peduli selara apapun, namun ketika cinta itu tetap bercokol di hati, kelebat bayangan sang kekasih pun tak mau sirna. Selalu saja ada yang dirindukan. Senyumnya, wajah gantengnya, kedip matanya, bahkan alun suara merdunya pun ada dalam urutan kriteria penilaian. Terlalu memang, namun itulah cinta. Kalau cinta mudah dibuang dan digantikan dengan cinta yang lain, itu namanya bukan cinta lagi. Nah, cinta perlu perjuangan. Tidak mudah menggapai cinta, dan cinta tidak selalu datang dengan sendirinya. Ia memerlukan ketabahan, ketekunan, kesabaran, bahkan kadang perlu kenekatan agar bisa merebut sebuah cinta, lalu menggenggamnya dan dideklarasikan sebagai miliknya. Pendengar, sampai di situ akan menjadi momen yang mengembirakan. Terpautnya kasih dalam lingkaran pesona cinta. Sekeras apapun Lembayung mengharapkan cinta Dhiran, tidak bakal mungkin bisa meraihnya. Lawang Dhiran tidak tahu kalau dicintai setengah mati oleh Lembayung. Dhiran mengejar burung yang terbang jauh di awan sana. Cintanya menur. Sementara burung merpati dengan kesetiaan dan pesonanya ia abaikan begitu saja. Cinta segitiga yang mengaru biru akan membuat pendengar menyelami arti cinta yang sebenarnya. Temukan kisah menarik dari Cerbung Bersuara episode ke-8 ini. Namun sebelum mendengarkan, tinggalkan tanda cinta untukku dengan memberi like, komen, dan menge-share video ini kemanapun Anda suka. Dan bagi Anda yang belum pernah subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Lembayung meluruskan kertas surat dari tekukan-tekukannya akibat diuwel-uwel tadi. Selain biar lurus, juga biar halus. Kertas surat itu ia letakkan di atas meja kayu, lalu ia ratakan dengan telapak tangan kanannya. Ia elus dengan tekanan kuat. Setelah itu, ia lipat dan ia masukkan ke dalam amplop yang baru, lalu dilem rapat seperti semula. Amplop yang lama sudah terlanjur ia robek. Lembayung memutuskan untuk menyerahkan surat Dhiran kepada yang berhak, yaitu Menur, kakaknya. Ia akan memberikan surat itu nanti sore setelah Menur pulang bekerja. Yuk Menur, ini ada titipan surat. Dari siapa, Yung? Menur bertanya sambil membolak-balikkan amplop yang tidak mencantumkan nama orang yang dituju. Dari Kang Dhiran, Yu. Dhiran? Kok tumben Dhiran kirim surat? Ada apa ya? Ya dibuka saja, Yu, dibaca. Nanti kan tahu isinya. Apa aku lupa masih ada bukunya yang di tempatku ya? Menur bertanya seolah-olah
pertanyaan itu ditujukan pada dirinya sendiri. Sambil mencari gunting untuk membuka amplop, Menur melanjutkan omongannya. Tapi kalau memang aku masih pinjam bukunya, Kang Diran bisa menanyakan langsung. Tidak perlu berkirim surat seperti ini. Bukankah kami setiap pagi ketemu? Setiap aku berangkat kerja, pasti ketemu Kang Diran. Ia pasti sedang bekerja di sawah. Kok ini pakai ngirim surat segala? Menur mengeluarkan surat dari amplop dan membacanya. Sementara itu, Lembayung menatap Mbak Yunya tanpa berkedip. Ayung ingin tahu bagaimana reaksi Mbak Yunya setelah membaca surat itu. Hatinya kebat-kebit tak karuan. Akankah Yu Menur menerima atau menolak cinta Diran ya? Tiba-tiba Menur tertawa ngakak. Kerasukan demit mana sih Kang Diran ini? Kok ngirim surat seperti ini? Apa-apaan sih Kang Diran itu? Menodai persahabatan saja. Menur melipat kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop, lalu melemparkan ke atas meja. Raut wajahnya berubah merengut, bersungut-sungut. Emangnya Kang Diran ngomong apa sih Yu? Kok sepertinya Yu Menur tidak berkenan? Lembayung pura-pura belum tahu isi surat itu. Mosok Toyung, Diran mau seneng sama aku. Apa dia belum tahu kalau aku sudah punya pacar? Kurang piknik dia itu. Kerjaannya cuma di sawah terus sih. Kata Menur ketus. Lembayung ingin tertawa melihat reaksi Mbak Yunya setelah membaca surat Diran. Dalam hatinya Lembayung senang sekali setelah tahu Mbak Yunya tidak suka sama Diran. Itu berarti masih ada harapan. Cinta Diran bakal beralih kepadanya. Yu Menur mau balesi surat itu? Enggak lah, males aku. Tapi Kang Diran pasti nunggu balasanmu loh Yu. Biarin aja, biar tahu rasa dia. Laki-laki tak tahu diri. Loh, Yu Menur kok marah sama Diran? Tinggal jawab saja mau atau tidak. Beres kan Yu? Besok saja kalau aku lewat di sawahnya, tak berhenti sebentar. Tak bilang kalau aku sudah ada yang punya. Nah, gitu aja Yu. Jadi semuanya jelas. Menur mengganti baju kerjanya dengan daster, lalu menuju meja makan dan membuka tudung saji. Simbok masak apa ya Yung? Lodeh lagi? Enak loh Yul, lodeh bayungnya. Iya sih, Simbok kalau masak lodeh memang jagonya. Tapi kemarin barusan masak lodeh terong, sekarang lodeh lagi. Kok nggak gantian oseng-oseng kacang panjang dicampuri tempe dengan pete yang banyak? Pasti enak sekali ya Yung. Wih, tuh tahu bacemnya menarik sekali. Menur mencomot tahu bacem, memakannya sambil nyeplus lombok rawit hijau. Lembayung merasa lega setelah tahu Yu Menurnya tidak mencintai Diran.
Tetapi Ayung tetap sakit hati kepada Tiran. Mengapa bukan dirinya yang dicintainya? Lembayung belum mau melihat wajah Tiran. Ia memutuskan akan lewat jalan lain kalau berangkat ke sekolah. Meskipun lebih jauh, ia harus melewati jalan memutar di seberang desa bagian timur. Bagi Ayung, lebih baik seperti itu. Ia masih sebel kalau harus ketemu atau melihat Tiran. Biar dia tahu rasa. Demikian pikir Lembayung. Biar dia merasa kalau sudah menyakiti hatiku. Kang Tiran harus minta maaf dulu. Baru aku mau lewat di depan sawahnya kalau pergi ke sekolah. Benar saja, sejak saat itu Lembayung ambil jalan memutar jika berangkat ke sekolah. Ia berangkat lebih pagi lagi, kira-kira 10 menit lebih awal dari biasanya, supaya sampai di sekolah tetap seperti dulu, tidak terlambat. Hal ini sudah berlangsung 1 minggu. Namun tetap saja tidak ada perubahan. Tiran tetap tidak menemui Lembayung, apalagi minta maaf seperti yang dikehendaki Ayung. Bagaimana mungkin Tiran melakukan hal seperti yang diinginkan Ayung? Menemui dia dan meminta maaf. Tiran tidak tahu apa-apa. Memikirkan Ayung pun tidak, apalagi jatuh cinta. Bagi Tiran, Lembayung adalah adiknya Menur, orang yang ia cintai. Mungkin suatu ketika Ayung bisa dimintai tolong untuk menyampaikan surat cintanya untuk Menur. Atau mungkin Tiran bisa tanya-tanya tentang Menur. Singkatnya, Tiran akan menggunakan jasa Lembayung untuk kepentingan mendekati Menur. Itu saja. Tidak ada cinta, tidak ada ketertarikan dan perhatian yang berlebihan. Lembayung mengeluh pada diri sendiri. Mungkin kan Tiran harus dipancing. Baiklah, aku mengalah. Besok aku akan lewat jalan yang dulu. Lewat sawahnya Kang Tiran. Aku harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada Kang Tiran. Keesokan harinya, Lembayung berangkat ke sekolah 15 menit lebih awal. Bukan karena ingin melewati jalan melingkar, jalan yang selama seminggu ini dipilih Ayung untuk dilewati setiap berangkat ke sekolah. Lembayung lewat jalan biasa yang dulu selalu dilewati, justru supaya ketemu Kang Tiran. Lembayung berharap ia nanti bakal ketemu Tiran dan bisa ngobrol dengannya. Seminggu tidak ketemu, rasanya sudah seperti setahun. Lembayung kangen sama Tiran. Kang Tiran pasti akan bertanya, mengapa aku lama tidak lewat jalan ini? Atau mungkin Kang Tiran mengira aku sakit ya? Lembayung berhandai-handai jika nanti bertemu Tiran. Lalu Ayung akan pura-pura bersikap wajar saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan obrolan itu pasti butuh waktu. Nah, supaya sampai di sekolah tidak telat, makanya Ayung berangkat lebih awal. Kalau bisa mengobrol dengan Kang Tiran lebih lama lagi, Lembayung rela untuk terlambat ke sekolah.
Seperti biasa, setelah melewati 2 desa, Ayung akan sampai di bulak sawah yang cukup luas dan panjang. Sebagian kecil bentangan sawah itu miliknya Tiran. Dari kejauhan, Lembayung sudah melihat Tiran sedang mencangkul. Sayangnya, Tiran menghadap ke arah yang berlawanan. Tiran membelakangi arah jalan yang dilewati Lembayung. Duh, gimana ini ya? Kang Tiran pasti tidak tahu kalau aku lewat. Lembayung memperlambat langkahnya. Melangkah kecil-kecil saja. Sudut mata Lembayung mengerling ke arah Tiran. Tetap saja Tiran tidak menoleh. Hati Ayung semakin risau. Ia bakal kecewa berat jika sampai Tiran tidak melihatnya. Sia-sia aku lewat jalan ini. Hati Lembayung kecut menahan harapan yang tak kunjung terwujud. Ayolah Kang, menolehlah. Ini aku sedang lewat. Masa kamu gak kangen sama aku? Sudah seminggu aku tidak lewat di sini. Berarti selama itu pula kita tidak bertemu kan? Aku kangen loh Kang. Menolehlah. Lembayung menyadari dirinya sudah gila. Ia ngomong sendiri, semaunya sendiri. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan sangat pelan, hanya dirinya sendiri yang mendengar, namun hatinya bergemuruh bagaikan ombak laut pasang mengganas memenuhi rongga dadanya. Ayolah Kang Tiran, menolehlah ke sini. Jalanku sudah pelan-pelan sekali loh Kang. Bulak sawah ini hampir habis. Apakah kamu tidak merasakan getar kerinduan ini? Lembayung merintih dalam keputusasaan. Sementara itu, jalan bulak sawah yang dilalui Ayung benar-benar sudah hampir habis. Tinggal beberapa langkah saja. Lembayung tidak lagi mengerling keberadaan Tiran. Tapi ia benar-benar menoleh. Harapannya pupus. Tiran tetap sibuk dengan pekerjaannya. Posisinya sudah jauh tertinggal di belakang. Tak ada lagi harapan bagi Lembayung untuk bisa menatap tubuh kekar Tiran. Menikmati sepasang lesung pipitnya dalam senyuman yang menawan. Itu yang selalu membuat Lembayung kepincut. Bodohnya aku. Akhirnya Lembayung menyerah. Hatinya terlalu sakit untuk mau diajak mengalah, memanggil Tiran supaya melihat keberadaan dirinya. Ketika bentangan sawah bulak sudah ada di belakangnya, Lembayung lalu mempercepat langkahnya menuju ke sekolah. Tidak ada lagi yang diharapkan. Pilu hatinya ia simpan dan ikut ia bawa dalam pelajaran di kelas. Ketika sekolah sudah berakhir, Lembayung pulang dengan melewati jalan yang sama ketika ia berangkat. Namun suasana hatinya pastilah berbeda. Tidak ada harapan bertemu Tiran. Sesiang itu, Tiran
sudah pulang ke rumahnya. Tidak ada lagi bekerja di sawah. Lembayung tidak perlu lagi berakting, tidak perlu lagi berpura-pura, tidak perlu lagi bersandiwara. Tidak ada beban menyertai ayunan langkah lembayung. Semuanya terasa ringan, kecuali suasana hatinya yang tetap saja mengkap-mengkap. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di Cerbung Bersuara edisi selanjutnya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Bahagia adalah milik kita, tercipta karena kita dan untuk kita. Selalu sehat. Tuhan memberkati.